Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nerusakan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman utawi ingkang sinebat tafsir As-Sa'di. Ayat ingkang nomor 923 sak terusipun saking surat As-Saffat ingkang dalu menika badhe kita bahas insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين جزاك الله خير innahu min ibadinal mu'minin. Ayat 123 sampai ayat 132. Wa inna Ilyasa lan sak temene Nabiullah Ilyas iku laminal mursalin, yakti termasuk utusane Allah. Il arikalane kala piyambake dawuh paring wejangan liqaumihi dumateng kaumipun, ala ana ta ora tatakuna bertakwa sapa sliramu kabeh. Tidakkah kalian bertakwa? Ya. Atad'una ana ta sliramu kabeh padha nyenyuwun berdoa. Doa ibadah. Maksudipun kowe kok ngibadah ba'lan marang si Ba'al. Ba'al merupakan berhala yang diagungkan di negeri Ba'labak. Wa tadzaruna lan sliramu ninggalaken ahsanal khaliqin marang ibadah marang Allah Ta'ala, ahsanal khaliqin sak bagus-baguse pencipta. Allah yaiku Allah Rabbakum sing wis nyiptakne sampean. Wa rabbalan sing wis nyiptakaken abaikumul awwalin, bapak-bapak nira sing dhisik-dhisik. Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan leluhur kalian. Ya. Demikian.
Fakadzabuhu nyatane fakadzabuhu wong-wong mau gorohaken. Kaumipun gorohaken hu dumateng Nabiullah Ilyas. Fa innahum mongko sak temene wong akeh sing padha gorohaken dumateng nabi lan utusane Allah taala Ilyas ikulah muhdharun yakti bakal dipun tekaaken. Dipun tekaaken maksudipun dipun tekaaken dumateng azab. Ya. Demikianlah akibat buruk bagi pendusta nabi dan utusan Allah. Illa kejaba ibadallah kawulane Allah al-mukhlasin. Ahli ikhlas. Ya. Tiang-tiang ingkang beriman. Maka mereka tidak dihadirkan kepada azab. Tapi mereka di akhirat nanti dihadirkan kepada nikmat, kepada surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Ya. Wa tarakna lan sun ninggalaken alai ngatasi Nabiullah Ilyas fil akhirin ing dalam umat sing buri namanya tetap harum. Ya, jasanya tetap dikenang. Kesungguhan di dalam berdakwah tetap dibaca. Bahkan sampai detik ini kita masih membaca tentang kesungguhan Nabiullah Ilyas alaihi salam di dalam berdakwah. Salamun muga keselamatan ala ing atase Ilyasin, para pendereke Nabiullah Ilyas. Inna sak temene kita kadzalika mangkonolah. Inna sak temene kita kadzalika mangkonolah najzi paring piwales al muhsinin marang wong-wong sing agawe bagus. Minimalnya sebelum ya imbalan yang abadi dan kekal surga Allah Subhanahu wa taala mereka dikenang namanya. Ya, langgeng dan abadi agar menjadi contoh bagi mereka-mereka yang belakangan. Salamun ala Ilyasin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu sak temene Nabiullah Ilyas iku min ibadinal mukminin, termasuk kawulaning sun sing ahli iman. Inilah ayat yang ke 123 sampai ayat yang ke 132. Kita baca tafsirnya. Yamdahu wonten ing ayat menika Allah taala paring pujian. Ta'ala Allah taala abdahu ing kawulane wa rasulahu lan rasule. Allah taala yang memberi anugerah kepadanya lalu Allah taala memujinya. Ya. Ilyas inggih menika Nabiullah Ilyas alaihi salatu wassalam bin nubuwati kelawan kenabian war risalati lan kelawan kerasulan. Ini adalah merupakan pujian karena tidak setiap hamba Allah dipilih menjadi nabi. Ini adalah merupakan pujian karena tidak semua nabi dijadikan sebagai rasul. Dan hak Allah untuk memilih siapa yang akan ditunjuknya sebagai nabi, dari nabi ditunjuknya sebagai rasul. Hak Allah. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Wa rabbuka lan pangeranmu iku yakhluqu sing nyiptakaken ma yasha'u apa sing Allah kersane wa yakhtar sing milih. Yang mencipta Allah, yang memilih Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtar. Magaten. Wa da'wati ila Allah lan berdakwah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan anugerah yang Allah taala berikan kepada Nabiullah Ilyas alaihi salam. Wa ana ulan sak temen Nabiullah Ilyas amaro sampun perintah kaumahu ing kaumipun bitakwa supados bertakwa. Bertakwa artinya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatillahi wahdah lan beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon. Ya. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, diperintahkan untuk bertakwa dan tidak disebutkan bertakwa dari apa. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalimat bertakwalah, perintah untuk bertakwa yang datang dari para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datang dalam kitab, yang datang dalam sunnah, adalah bertakwa dari 3 hal. Pertama, Allah Ta'ala sebutkan di sebagian ayatnya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwa hanya kepada Allah. Bertakwa kepada Allah artinya adalah bertakwa, takut kepada Allah, takut dari azabnya, takut dari murkanya, takut dari siksanya. Itulah makna takwa kepada Allah. Kadang Allah Ta'ala menyebutkan bertakwa ya kepada suatu tempat yang disitulah Allah Ta'ala mengazab hambanya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Bertakwa kepada neraka. Kenapa? Karena di neraka Allah Ta'ala mengazab hambanya. Tempat Allah mengazab hambanya. Kadang juga Allah Ta'ala menggantungkan atau menggandengkan takwa tersebut kepada hari atau waktu di mana Allah Ta'ala akan mengazab hambanya. Perhatikan di sebagian ayat Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Di surat Al-Baqarah juga. Wattaqu, dan takwalah kalian, takutlah kalian, yauman, di suatu hari, turja'un, kalian semua dikembalikan, fihi, di hari tersebut, ilallahi, hanya kepada Allah. Artinya, takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian dikembalikan kepada Allah, dan di hari tersebutlah Allah Ta'ala akan menegakkan azabnya kepada mereka yang berhak untuk merasakannya. Jadi kita ulang, di dalam ayat ini Allah menyebutkan Nabiullah Ilyas alaihissalam di dalam dakwahnya menyebutkan, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Tidak disebutkan bertakwa dari apa. Maknanya adalah jelas, tentunya bertakwa dari 3 hal. Pertama, bertakwa kepada Allah, artinya takut kepada azab dan siksa, ya, siksanya. Kemudian yang kedua, takwa, yaitu dari neraka, yang mana neraka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat di situ Allah Ta'ala mengazab hambanya. Juga mencakup bertakwa atau takut kepada hari akhir, karena di hari akhir adalah waktu di mana Allah Ta'ala akan menegakkan hisab di antara hamba dan mengembalikan semua hamba kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Wa nahahum, lan nglarang hum dumateng kaumipun an saking ibadatihim, ngibadah sonaman, dumateng berhala. Lahum, milik mereka. Ini adalah ikon negeri Ba'labak, memiliki berhala yang diagungkan, namanya Ba'la. Namanya apa? Ba'la. Ya. Setiap daerah memiliki ikon berhala yang diagungkan zaman dahulu. Ya. Zaman sekarang mungkin juga tidak jauh beda. Kita tidak perlu untuk menyebutkan. Yang jelas tiap tempat dan daerah memiliki berhala yang diagungkan, diuri-uri. Ya. Demikian. Sebagaimana negeri Ba'labak memiliki berhala yang diagungkan, yaitu berhala Ba'la. Di mana mereka beribadah kepada Ba'la tersebut. Yang mana Ba'la hanya sebuah patung. Namanya patung itu mereka yang memahatnya. Namanya patung itu tidak bisa makan, tidak bisa minum. Namanya patung tidak bisa bergerak. Namanya patung itu tidak bisa memberi manfaat. Bagaimana memberi manfaat? Mendengar tidak bisa. Tidak bisa melihat. Bagaimana memberi manfaat? Melihat, niteni kepada yang akan diberi manfaat, tidak bisa.
Ya, demikian. Wa tadzaru wa tarkihim lan wong-wong mau ninggalaken ibadat Allah, ibadah dumateng Allah. Mereka beribadah kepada berhala namanya Ba'la dan tidak beribadah kepada Allah. Alladzi ingkang Allah menika khalaqal khalqa sampun nyiptakaken sedaya makhluk. Alladzi ingkang khalaqa sampun nyiptakaken al khalqa ing sedaya makhluk. Wa ahsanalan bagusi khalqahum ing dalam penciptaanipun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk tanpa kecuali. Tidak ada makhluk kecuali Allah penciptanya. Dan membagusi dan menyempurnakan semua ciptaannya. Demi Allah, tidak ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan kecuali di dirinya ada kesempurnaan. Saya ulang, tidak ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan kecuali di dirinya ada kesempurnaan. Di mana kesempurnaan yang ia miliki tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Wa rabbahum lan Allah Ta'ala ngasuhum dumateng makhluk. Karena Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Ya, dengan Allah Ta'ala menaruh rasa sayang, rahmatnya kepada sang ibu. Sehingga sang ibu akan santun kepada sang anak. Demi Allah, seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan rahmatnya kepada sang anak, maka tidak akan mungkin ya induk seluruh makhluk akan menyayangi anak-anak mereka, merawat mereka. Begitu dan seterusnya. Fa'asana mongko Allah Ta'ala bagusi tarbiyatahum ing dalam bimbing. Bukan hanya membimbing dengan bimbingan duniawi saja, tapi bimbingan tersebut lebih sempurna lagi dengan diutusnya Rasul, diturunkannya kitab. Wa adarralan Allah Ta'ala nyurahaken, gerojokaken, ya, netesaken alih ngatasi makhluk an-ni'ama sedaya nikmat az-zahirah. Baik nikmat menika merupakan nikmat sing katon, wal batinah semanturugi nikmat sing tersembunyi, nikmat yang tidak kelihatan. Nikmat petunjuk adalah nikmat yang tidak bisa dilihat. Ya. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annakum lan sak temene sliramu kabeh kaifa kepriye Nabiullah Ilyas ya bersabda kepada kaumnya di dalam memberi nasihat, di dalam yang mengingkari tentang perbuatan mereka. Wa annakum lan sak temene sliramu kabeh kaifa kepriye taraktum sliramu ninggalaken ibadat Allah, ibadah marang Allah. Man yaiku Allah Ta'ala zat sing haza ngene iki iku sya'nuhu tingkahipun. Apa tingkah Allah? Pencipta. Apa tingkah Allah? Pemberi rezeki. Apa tingkah Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala? Yang membimbing. Ketika Allah yang mencipta, ketika Allah Ta'ala yang memberi rezeki, ketika Allah Ta'ala yang membimbing, harusnya ibadah itu hanya kepadanya. Tapi nyatanya mereka penduduk negeri Ba'labak, mereka tidak beribadah kepada Allah. Justru beribadah kepada berhala mereka. Ila marang ibadati sonamin, ninggalaken ibadah dumateng Allah, malah milih ngibadah dumateng sonamin, patung. La yadurru sing ora bakal paring manfaat, sing ora bakal iso ngowahi mudarat. Wala yang fa'ulan ora bakal bisa paling manfaat. Di dalam hal ini memberi isyarat pada kita, tidaklah seorang itu beribadah kecuali memiliki dua tujuan. Pertama, agar mereka mendapatkan manfaat. Betul apa enggak? Demi Allah. Tidaklah seorang beribadah kecuali ingin mendapatkan manfaat. Atau yang kedua, ingin bebas dari kemudaratan. Tidak akan keluar dari dua tujuan tersebut. Siapapun yang beribadah kepada apa yang mereka ibadahi. Nah, ketika
berhala yang namanya Baal itu sama sekali tidak mampu memberikan manfaat, tidak juga mampu menyingkirkan mudarat, maka tentunya tidaklah pantas ia diibadahi. Wala yakhluqu lan ora nyiptakaken, wala yarzuqu lan boten saged paring rezeki. Ya. Balik la yakul, bahkan la yakul ora iso mangan, wala yatakallamu lan ora iso ngomong. Bagaimana akan makan? Ya, walaupun mereka kasih sesaji, mereka tidak akan makan. Karena dari batu yang dipahat, bagaimana akan makan? Wahal hadza illa min a'zamidz dhalal. Wahal ana ta ora hadza king mangkene iki mau illa kejaba min a'zamidz dhalal. Merupakan kesesatan sing sangat. Tidak ada kesesatan yang lebih dibandingkan kesesatan orang yang beribadah kepada patung dan berhala. Lebih-lebih lagi mereka yang memahatnya. Wasafah lan mereka merupakan bentuk saking kebodohan. Wal ghai lan merupakan bentuk saking penyimpangan. Tidak ada orang yang paling bodoh kecuali mereka yang beribadah kepada sesuatu yang tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, tidak mampu memberi manfaat, tidak mampu menyelamatkan dari mudarat. Bahkan justru yang mereka ibadahi perlu dijaga, perlu dirawat, jangan sampai terkena mudarat. Ya, demikian. Fakadzabuhu, nyatane mereka mendustakan dumateng Nabiullah Ilyas. Fima da'ahum ilaihi, ing dalam misi dakwahipun. Mereka mendustakan. Falam yang qadulahu, mboten tunduk dumateng Nabiullah Ilyas. Qala Allah Ta'ala dawuh, ketika umatnya tidak mau tunduk kepada Nabiullah Ilyas, mutawaidan paring ancaman lahum dumateng kaumipun Nabi Ilyas. Fa innahum lamuhdharun. Fa innahum monggo sak temene wong-wong mau, para pendusta nabi, para pendusta rasul, para pendusta, para dai kepada Allah Ta'ala dan sunnah. Ya, lamuhdharun, yakti bakal dintekaaken. Ai maksudipun yaumal kiamati, besok ning dina kiamat, fil azabi, ing dalam azab. Mereka dihadirkan di dalam azab. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Walam yuzkar, lan boten dipun sebutaken lahum kanggene tiang-tiang kala wau uqubatun dunyawiyatun, hukuman dunia. Jadi Allah Ta'ala tidak menyebutkan hukuman dunia, yang disebutkan hukuman akhirat. Dengan mereka diancam bahwa mereka akan dihadirkan, bukan dihadirkan kepada nikmat, tapi dihadirkan kepada azab, kepada siksa yang sedang menunggu. Illa ibadallahil mukhlasin. Ai maksudipun alladzina tiang-tiang akhlasahumullah, sing Allah Ta'ala resiki. Wa mannalan Allah Ta'ala paring nikmat alaihim dumateng tiang-tiang kala wau bittibai nabiyihim, mengikuti ing para nabi. Ini nikmat dari Allah. Ya. Nabi hanya sekedar menyampaikan. Allah Ta'ala yang beri nikmat kepada mereka petunjuk, sehingga mereka memahami petunjuk tersebut dan mereka mengikuti petunjuk tersebut. Ini nikmat dari Allah. Ya. Semua nabi dibekali oleh Allah Ta'ala hal yang dengannya standar orang itu bisa beriman. Tapi ingat, tidak akan mungkin beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi kecuali mereka yang sudah dituliskan sebagai ahlul iman. Ya. Tidak ada seorang Nabi kecuali seperti yang Allah Ta'ala sebutkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim.
Tidak ada seorang nabi kecuali memiliki sifat ini. Pertama adalah min anfusikum, dari kalian. Karena apabila orang asing sulit untuk diterima. Min anfusikum, dari kalian, dari manusia. Sehingga tidak ada nabi dan utusan Allah kecuali semuanya Kenapa? Karena manusia itu bisa jinak dan bisa nyaman dengan manusia dan bisa menasihati dari mana nasihat manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, azizun alaihi ma anitum. Tidak ada seorang nabi kecuali memiliki itu. Yaitu merasa berat sesuatu yang memberatkan umat. Susah melihat sesuatu yang memberatkan umat. Tidak ada nabi kecuali memiliki jiwa itu. Harisun alaikum. Yang ketiga, harisun alaikum. Tidak ada nabi kecuali antusias, ambisi untuk memberikan manfaat bagi umat. Kemudian terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Tidak ada nabi kecuali dia memiliki kelembutan di dalam berdakwahnya dan memiliki kasih sayang. Tidak ada nabi kecuali memiliki sifat yang tersebut dan tertera di dalam ayat ini. Sehingga potensi dakwahnya diterima itu adalah besar bagi mereka yang berhak menerima dakwah tersebut dan berhak merasakan nikmat iman. Wallahu ta'ala a'lam. Fa innahu mongko sak temene para pendereke para nabi, penderekipun para nabi iku ghairu muhdharin, boten dipun hadiraken fil azabi ing dalam azab. Jadi yang dihadirkan kepada azab adalah siapa? Para pendusta nabi dan utusan Allah. Adapun orang yang disucikan oleh Allah Ta'ala dari kesesatan, dibebaskan dari penyimpangan, sehingga mereka dianugerahi nikmat mengikuti para nabi, maka mereka tidak dihadirkan kepada azab. Wa inna maning tetapi ini lahum kanggini para pendereke para nabi lan utusane Allah minallahi saking Allah jazilus thawab, anugerah ingkang sampurna, pahala yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Wa tarakna lan sun tinggalaken alaihi ala Ilyas fil akhirin sanaan hasanan, pujian yang baik. Bahkan tadi kita sampaikan, detik ini kita membacanya. Pujian Allah atas Nabiullah Ilyas alaihi salam. Salamun ala Ilyasin, keselamatan ala Ilyasin, ingatasi Ilyasin. Para pendaki pun Nabiullah Ilyas. Tahiyatun minallah wa min ibadihi alaihi. Sanjungan dari Allah dan dari hamba-hamba Allah alaihi atasnya. Tidakkah kita membaca ayat ini? Ketika kita membaca ayat ini, maka kita menyanjung Nabiullah Ilyas alaihi salam. Salamun ala Ilyasin. Dan ayat ini dibaca mulai turunnya sampai nanti akhirnya. Sehingga ini diantara apa yang Allah Ta'ala sebutkan, wa tarakna alaihi fil akhirin, yaitu disebutnya Nabiullah Ilyas dan dipujinya dan dikenangnya dalam kesungguhan di dalam berdakwah. Wallahu ta'ala alam. Inna sak temene kita kadzalika najzil muhsinin, mangkonolah paring piwales al muhsinina marang ahli ihsan. Orang-orang yang berbuat baik, puncak kebaikan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu sak temene Nabiullah Ilyas iku min ibadinal mu'minin, termasuk kawula ningsun sing beriman. Fa asna mongko Allah paring pujian alaihi ngatasi Nabi Ilyas kama kayok dini asna Allah Ta'ala sampun paring pujian ala ikhwanihi ngatasi sedaya
sederek-sederekipun shalawatullahi wassalamu alaihim. Ya, demikian. Perlu ditahu, sebelum Allah menyebutkan Nabiullah Ilyas, kemudian Nabiullah Lut, kemudian Nabiullah Yunus alaihissalam, sebelum ini Allah Ta'ala menyebutkan 3 nabi sebelumnya. Saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Aisarut Tafasir, beliau mengatakan begini, saya bacakan. Qaddama ta'ala, Allah Ta'ala disiakan zikra Nuhin, penyebutan Nabi Nuh, wa Ibrahima, penyebutan Nabi Ibrahim, wa Musa, lan penyebutan Nabi Musa. Jadi yang disebutkan sebelum disebutkannya Nabi Ilyas di dalam surat As-Saffat ini adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian disebutkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian terakhir sebelum membaca ayat tentang Nabi Ilyas disebutkan tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, demikian. Wa kulluhum lan sedaya sinten? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Iku rusulu ashabis syara'i, rasul-rasul sing dipun bebani syariat baru. Ya. Pemilik syariat besar. Wa aqaba alaihi, lajeng dipun turutaken, dipun tutaken sak bibare pun nyebutaken Nuh, sak bibare nyebutaken Ibrahim, sak bibare nyebutaken Musa, bi dzikri salasa akharin, nyebutaken 3 nabi yang lain. Laisat lahum, boten wonten lahum kangge 3 nabi kala wau syara'i mustaqillah, syariat terpisah. Tidak ada syariat baru. Wahum, dan mereka adalah Ilyas, Nabi Ilyas, wa Lut, Nabi Lut, wa Yunus, Nabi Yunus, wa Yusuf, Nabi Yusuf. Ya. Ini mereka tidak membawa syariat baru, tapi syariat mereka adalah mengikuti syariat Rasul sebelumnya, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam, karena Ilyas di sini adalah merupakan keturunan dari kalangan Bani Israel. Saya bacakan siapa Nabi Ilyas. Dikatakan di sini, Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas iku ahadu anbiya'i Bani Israel, salah suwijine nabi-nabi Bani Israel. Min sibti Harun, saking turunipun Nabi Harun. Arsalahullahu, Allah Ta'ala utus Nabi Ilyas ila Madinati Ba'labak, dumateng kota namanya kota Ba'labak. Di mana di kota Ba'labak tersebut ada berhala yang merupakan ikon tempat tersebut, yaitu berhala Ba'al, yaitu berhala Ba'al. Wallahu ta'ala alam. Nah, saking menapa ingkang kita waos ngenani Nabiullah Ilyas alaihissalam, ayat nomor 123 sampai ayat nomor 130 kali wonten beberapa pelajaran ingkang kita pundhut. Sepindah takriru tauhid. Wonten ing ayat-ayat kala wau pengukuhan tentang tauhid. Wa tandid bisyirki. Nggih, lan mojoaken dumateng kesyirikan. Jadi di dalam dakwah Nabiullah Ilyas alaihissalam mengukuhkan tauhid, nggih, lan celaan dumateng kesyirikan. Ingkang nomor kali halakul musyrikin. Ayat-ayat kalau wau paring pelajaran dumateng kita halak al musyrikin. Pilih tiang-tiang musyrik menika mesti hancur, mesti binasa. Wa najatil muwahhidin, lan slamete ahli tauhid yaumal qiyamah, wonten ing dina kiamat. Bahkan di dunia juga demikian. Wallahu taala alam. Jadi yang kedua adalah hancur dan binasanya kesyirikan dan selamatnya ahli tauhid. Ingkang nomor 3, fadlul ihsan wa mujazati ahlihi bi husnil jaza. Ayat menika nerangaken keutamaanipun ihsan. Lan ayat menika ugi nerangaken tentang nggih wa mujazatu ahlihi, dipun piwalesi tiyang sing lakoni ihsan bi husnil jaza, kanthi
sebagus-bagusi piwales. Allah Ta'ala dawuh wonten ing surat Al-Jin, wa hal jazaul ihsani illal ihsan. Ndak enek piwales kangge ahli ihsan kejaba kebagusan. Kebagusan yang dimaksud adalah nikmat yang sempurna, ridho dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian faedah terakhir dari 10 ayat yang kita baca, fadlul iman lan sak temene ing dalem menika sedaya nerangaken keutamaanipun iman. Wa anahu lan sak temene iman iku sababu kulli khairin, merupakan sebab sedaya kebaikan. Wa kamalin dan sedaya kesempurnaan. Semua kebaikan berawal dari keimanan. Semua kesempurnaan berawal dari keimanan. Wallahu ta'ala alam. Ayat ingkang nomor 133 sampai 138. 5 ayat. Wa inna lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarnal akharin wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayli afala taqilun. Wa innalan sak temene Luton, Nabi Lut iku laminal mursalin, termasuk utusane Allah. Dipun jelasaken ing mriki dening Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi, wa inna Luton laminal mursalin, ai maksudipun inna Luton sak temene Nabi Lut wa huwa ibnu Haran, putranipun Haran, akhi Ibrahim, dulur lanangi Nabiullah Ibrahim, lamin jumlatil rusuli aidon, termasuk Rasul Allah Ta'ala ugi. Jadi beliau adalah merupakan saudara siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Idza arikalana najjainahu, sun wis paring keselamatan hu ing Nabiullah Lut wa ahlahu lan sedaya keluargane ajmain sedoyo. Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada Nabiullah Lut dan seluruh keluarganya. Illa kejaba ajuzan, ninek-ninek, wanita tua, iku fil ghabirin, tetap ing dalam azab, ditinggal ing dalam azab. Summa sak banjuri damarna sun ajurne al akhirina liyane. Jadi selain keluarga Lut, ya, bahkan termasuk istrinya Nabiullah Lut adalah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innakum lan sak temene sliramu kabeh. Khitab di sini adalah untuk ahli Mekah. Karena ayat ini adalah Makki, diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Wa innakum lan sak temene sliramu kabeh iku latamurruna, biasa ngliwati, alaihim ing atase bekase kaum Lut, musbihin esuk-esuk. Wa billaili, bahkan ing waktu wengi, afala ana ta ora taqiluna, sliramu kabeh do mikir. Artinya tidakkah kalian berpikir bahwa kisah tentang Nabiullah Lut alaihissalam adalah kisah yang sudah kasur kondang, bahasa zaman sekarang viral. Dalam bahasa ilmu hadis mutawatir, nggak bisa didustakan. Dan kalian menyaksikan jejak-jejak dan bekas-bekas hancurnya kaum tersebut, ditenggelamkannya kaum tersebut, dihancurkannya kaum tersebut. Dan biasa kalian lalui, sehingga kalian tidak mungkin mendustakannya, mendustakan berita tentang adanya kaum Lut dan kehancuran kaumnya akibat mereka mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita waos tafsiripun. Hadza menika iku sanaun, pujian minhu saking Allah Ta'ala,
ala abdihi ngatasé kawulane wa rasulihi lan rasule Lut, Nabiullah Lut alaihissalam. Dipun puji bin nubuwati kanthi kenabian, warisalati lan kanthi kerasulan, bahwa beliau dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi nabi. Bahkan beliau tidak hanya menjadi nabi, lebih dipilih lagi oleh Allah menjadi rasul. Dengan bukti beliau menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan. Dan demikianlah para utusan Allah, para rasul Allah, mereka diperintahkan untuk menyampaikan apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa da'watihi lan dakwahipun Nabi Lut alaihissalam ilallahi dumateng Allah, wa qaumihi lan qaumipun. Allah sebutkan tentang dakwahnya kaum Nabi Lut, dakwahipun Nabi Lut alaihissalam. Wa nahyihim lan laranganipun Nabi Lut him ing kaumipun anis syirki saking kesyirikan. Wa fi'lil fahisyah lan tidak angkara. Fahisyah semua maksiat yang diketahui secara jelas, baik menurut dalil bahkan menurut tabiat manusia. Tabiat manusia yang masih waras, fitrah manusia yang masih waras pasti akan mengingkari tindakan fahisyah tersebut. Fahisyah apa yang dimaksud? Fahisyah yang dimaksud adalah fahisyah homoseksual. Zamanin dhisik diarani mairilan utawa gendaan. Ya, maka ini semua adalah merupakan tindak fahisyah. Ya. Demikian. Merupakan tabiat menyimpang di mana manusia laki-laki tidak suka lagi kepada lawan jenisnya yang tidaklah mereka dicipta untuk lawan jenisnya. Tapi justru berpaling kepada yang sejenisnya. Demi Allah, apabila fahisyah, liwat ini, homoseksual ini, ya, gendaan ini, mairilan ini dibiarkan, pasti akan punahlah manusia. Dan yang akan ngeremboko tidak lagi manusia, tapi yang ngeremboko adalah monyet-monyet dan babi-babi. Demi Allah, tidaklah Allah melarang sesuatu dari apa yang Allah Ta'ala larang, kecuali karena mudarat yang begitu besar dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam apa yang dan dalam meninggalkan apa yang dilarang, maslahat yang sangat besar. Perlu ditahu, semua dosa itu apabila faktor pendorongnya lebih kuat, ya, dan penghalangnya ringan, perbuat maksiat itu apabila faktor pendorongnya lemah dan penghalangnya kuat, maka biasanya hukumannya adalah lebih besar. Faktor pendorong laki-laki sama cenderung kepada sesama adalah lemah. Penghalangnya adalah kuat. Sehingga hukuman liwat adalah tidak dibedakan antara orang yang sudah menikah ataupun belum menikah. Beda hanya dengan zina, maka dibedakan. Orang berzina apabila belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Apabila sudah menikah dirajam sampai mati. Adapun liwat, homoseksual, gendaan, mairilan, maka tidak dibedakan hukumannya di dalam apabila ia sudah menikah dan tidak, hukumannya sama. Perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan tentang hukuman orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sabda Rasulullah SAW, idza ra'aitum man yaf'alu 'amala qauma lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Bila kalian melihat orang yang melakukan seperti perbuatannya kaum Nabi Lut, perbuatannya kaum Nabi Lut, kaum Sodom, sehingga perbuatan tersebut disebut sodomi. Faqtulu, maka bunuhlah al-fa'ila, pelaku, wal maf'ula bihi, dan objeknya. Kenapa? Objek ini nantinya ketika mendapatkan nikmat dan kelezatan, dia akan menjadi pelaku juga. Begitu dan seterusnya. Dan ketika penyakit itu tidak mungkin disembuhkan, maka tidak ada hukuman kecuali
Seperti sabda Rasulullah SAW, faktulul fa'ila wal maf'ula bihi. Tapi siapa pelakunya? Pelakunya adalah aparat negara, pemangku hukum, pelaksana hukum. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Falam yantahu, kaumipun boten gelem mandeg. Ning malah mundak ngomberawara. Ya, tujahallahi. Nah, falam yantahu tujahallahi wa ahlihi ajma'in. Ya. Nah. Fasaru lailan falam yantahu najjahullah sehingga Allah Ta'ala nyelamataken hu ing Nabi Lut sapa Allahu Allah wa ahlahu lan sedaya keluarganipun ajmain sedayani. Fasaru lailan, maka mereka pergi meninggalkan kampungnya lailan di malam hari. Fanajau, maka mereka selamat. Bahkan disebutkan di dalam ayat tersebut, wala yaltafit minkum ahadun. Budalo bengi-bengi aja enek sing noleh. Kenapa? Karena azab itu akan menyusul mereka setelah kepergian mereka. Wallahu ta'ala alam. Dan di sini saya masih ingat sebagian dari pendapat sebagian dari guru kami. Wong il mlaku bengi-bengi ora usah noleh. Napa? Lek noleh kowe malah munda wedi. Mantep karep maju ning ngarep. Aja noleh. Merinding kaya ngapa apa enggak maju. Enek ning ngarep wis sampluk. Aja sampe noleh. Lek noleh dadekne sampean wedi. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wala yaltafit minkum ahadun. Wallahu ta'ala alam. Itu termasuk di antara sebagian dari faedah kenapa tidak boleh noleh. Ya. Nah, jadi kita ulang, ketika Nabiullah Nuh alaihissalam, Lut alaihissalam sudah memberikan bimbingan kepada kaumnya agar beribadah kepada Allah Ta'ala saja, meninggalkan tindakan fahisyah berupa liwat atau homoseksual atau mairian atau gendaan, ya. Mereka tetap melakukan semua itu. Maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya, ya, dan mereka diperintahkan untuk keluar meninggalkan kampung tersebut di waktu malam hari, karena Allah Ta'ala akan mengadab kampung tersebut. Illa kejaba ajuzan fil ghabirin. Ajuzan, wanita tua, disebut wanita tua, istri Nabi Lut. Ai maksudipun fil ghabirin, ai maksudipun al-baqina, sing keri, al-mu'adzabina, sing bakal terazab. Wahyalan utawi sing diarani ajuz iku zaujatul Lutin, garwani Nabi Lut, lam takun ala dinihi, ingkang boten berada di atas agama Nabiullah Lut alaihi salam. Summa sak banjuri damarna, sun ngecur al-akhirina liyani. Artinya selain keluarga Lut dihancurkan oleh Allah. Bi'an qalabna, ingdi qalabna sun malik alih mengatasi kaum Nabi Lut diyarahum ing kampungipun. Faja'alna mongko sun dadekne aliha dure safilaha dadi ngesore diwali. Ya. Wa amtarna lan sun nyeblokaken alaiha ing atase Qaryah kampungipun Nabi Lut hijaratan batu min sijilin saking neraka sijil. Hatta sehingga ni hamadu mati kabeh wa khamadu lan tenang kabeh. Ndak ini obahnya. Kenapa? Karena sudah dibalik. Dan Allah Ta'ala sama sekali tidak mempedulikan apa yang ada pada mereka, kecuali semuanya ditumpas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala panjenenganipun dawahaken, sebelumnya kita tambah sedikit. Wa innakum latamurruna alaihim wa innakum lan sak temene sliramu kabeh latamurruna alaihim yakti ngliwati ala diarihim ing atase kampungipun ai ala diari kaum Lut, kampungipun kaum Nabi Lut, musbihin esuk-esuk wa bil laili bahkan ya bengi barang. Ai maksudipun fi hadhil awqat ing dalam waktu menika. Kenapa? Karena mereka orang Mekah adalah pedagang. Dan perdagangan mereka bukan hanya sekedar perdagangan kampungan, enggak. Tapi perdagangan mereka adalah perdagangan antar negara.
Mereka berdagang dari Mekah ke negeri Syam. Mereka berdagang dari Mekah ke negeri Yaman. Begitu dan seterusnya. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan tentang kebiasaan mereka berdagang kelas internasional, yaitu li'ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was-saif. Nah, termasuk di antara perjalanan dagang mereka, wa innakum latamurruna alaihim. Kalian melewati bekas terazabnya kaum Nabiullah Lut alaihissalam. Tempat merupakan bekas terazabnya kaum Nabiullah Lut alaihissalam. Fi hadhil awqat, maksudipun yaksuru taraddudukum. Yaksuru akeh banget, sering banget taraddudukum bolak-balik nira ilaiha marang tempat terazabe kaum Nabi Lut. Wa mururukum lan liwatmu biha kan ing tempat iku mau. Falam takbal asyakku wal miryah. Ndak mungkin saman kok cik ragu sebab saman nyekseni tempat iku mau. Afala taqilun, ana to sliramu kabeh gelem berpikir. Ai maksudipun al ayat ing ayat-ayat tondo-tondo kekuasaan Allah wal ibar lan pelajaran wa tatazawwajuna wa tanzajiruna lan sliramu akhirnya ninggalaken amma yujibu al halak, sebab-sebab sing dadekne kalian terazab, yaitu melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Dipun jelasaken ing mriki kalimat wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billail. Saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ndawuhaken, hadza khitabun. Ayat menika merupakan panggilan, ya, li ahli Makkah ta kangge ahli Mekah. Sebab yusafiruna mereka berpergian litijarati untuk berdagang ila Syam, ke negeri Syam, wa Palestin dan negeri Palestin, wa yamurruna bil bahri al mayit, dan mereka lewat di laut mati. Wa huwa lan laut mati iku makanul halikin, tempatipun mereka-mereka yang dihancurkan. Min qaumi Lut, saking kaumipun Nabi Lut, asbaha ba'dal khaswi, sak samunipun dipun tenggalamaken bahran menjadi laut maitan, laut mati. La hayata fihi albatta, tidak ada kehidupan di situ. Ya, saya juga belum pernah ke laut mati. Yang jelas itulah laut mati, karena yang disebut laut mati karena tidak ada kehidupan di situ. Wallahu ta'ala alam. Pelajaran yang kita ambil dari kisah kaumnya Nabiullah Lut alaihissalam. Pertama, takrir nubuwati Lut. Wonten ing ayat menika pengukuhan bilih Nabi Lut adalah merupakan nabi lan utusannya Allah. Wa risalatihi lan rasulipun Allah. Nabi Allah, Rasul Allah. Ini nomor kali. Bayanu al-ibrah fi inja'i Lutin wal mu'minina ma'ah. Wonten ayat menika merupakan penjelasan al-ibrah, pelajaran fi ing dalam inja'i slamete Lutin Nabi Lut wal mu'minina ma'ah lan ahlu iman sartani Nabi Lut. Wa ihlakil kafirin lan hancuripun tiang-tiang kafir al mukadzibina ingkang gorohaken bi dumateng Nabi Lut. Dan Allah berfirman wali ikhwanihim amsaluha, bagi saudara mereka akan mendapatkan hal yang sama. Apa maksudnya dan siapa yang dimaksud ikhwanuha? Siapa-siapa yang melakukan seperti perbuatan kaum Lut akan mendapatkan dan melakukan perlakuan yang sama dari Allah. Ya, sebagaimana sebagian dari ikhwan kita ada yang mengkisahkan tentang kampung Legetan yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipangkas gunung Amun-Amun menjadi pengubur bagi mereka. Dan itu kenyataan. Wallahu taala alam. Demikian juga tidak jauh waktunya, ya, yang di Palu kemarin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Petobo yang itu adalah merupakan markas perjudian. Namanya perjudian pasti berkaitan dengan perzinaan, berkaitan dengan homoseksual. Begitulah tempatnya, karena limo semuanya adalah saling berkait dan terkait. Wallahu ta'ala alam. Dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua itu adalah di negeri kita, negeri Indonesia ini. Sehingga penjagaan terhadap negeri ini
Di antara adalah dengan mentauhidkan kepada Allah, hindari semua bentuk kemaksiatan yang semua itu adalah merupakan sebab hancurnya umat terdahulu. Enggang nomor 3. Bayanu alla syafa'ata tangfa. Ayat-ayat menika nerangaken syafaat niku blas ora migunani. Walau kana syafi'u aqrabu qaribin, walaupun pemberi syafaat adalah orang terdekat. Illa kejaba ba'da an ya'dzanallahu lisyafi'. Kejaba Allah Ta'ala sampun paring izin kangge pemberi syafaat wa ba'da ridhahu anil masyu'ilah. Lan saksanipun Allah Ta'ala ridho dumateng sing disyafaati. Seandainya syafaat itu bermanfaat tanpa izin Allah, pastinya Nabi Lut akan memberi syafaat kepada siapa? Istrinya dari petaka azab. Tapi karena Allah Ta'ala tak mengizini Nabi Lut alaihissalam beri syafaat kepada istrinya. Dan karena Allah Ta'ala tidak meridhai kepada istri Nabi Lut karena kekufurannya, hingga syafaat itu tidak bermanfaat. Sehingga walaupun dia istrinya seorang Nabi, maka tetap akan mendapatkan pahala, imbalan yang sama dengan para pendusta Nabi, yaitu ditenggelamkan dan dihancurkan tempatnya dan disiksa. Hal ini mengingatkan kepada kita, istri Nabi saja nggak selamat, apalagi sekedar istri ustaz, apalagi sekedar istri santri. Ya, maka kita ulang lagi, dekatmu dengan seorang ustaz, dekatmu dengan seorang santri atau ustaz pun tidak akan bisalah itu menyelamatkan ketika mereka melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan orang-orang dahulu yang telah diazab oleh Allah Ta'ala. Karena terlalu banyak kita dengar di sebagian masyarakat kita, khususnya pondok-pondok kuno, yang mandinya bebarengan, ya, sumur jumbangan atau belumbang itu dipakai mandi bebarengan. Ini akan menimbulkan penyakit sosial, penyakit homoseksual, wanitanya penyakit lesbi, begitu dan seterusnya. Sehingga sering sekali kita dengar kiai sudah lama umur atau sudah tua umurnya tidak menikah. Kenapa? Karena sudah cukup dengan santri-santrinya, sing masih kumus-kumus, sing masih bersih, belum ada jenggotnya, belum ada kumisnya, namanya amrot. Wallah, demi Allah, kalau laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan dari wanita, apabila laki-laki itu bisa tertarik dengan laki-laki, maka mereka juga diperintahkan menundukkan dari kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Maka kita ulang lagi, ingat siapapun yang melakukan seperti yang dilakukan kaum Lut dan Allah Ta'ala tidak tebang pilih, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, wali ikhwanihim amsaluha, dan bagi pelaku perbuatan seperti apa yang mereka lakukan akan merasakan petaka azab dan derita siksa seperti yang dirasakan oleh kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam. Yang terakhir, wujubu at-tafakkur. Wajibipun mikir, berpikir mendalam, wa ta'akul fil ahdasil kauniyah, ing dalam kejadian-kejadian alam raya dan jagat semesta, lil ihtida'i bidzalik, agar kita mengambil petunjuk dengannya, ila ma'rifati sunanillah, dumateng kita ngerteni sunnatullah fil kaun, ing dalam alam raya dan jagat semesta ini pun, wal hayati lan kehidupan. Termasuk diantaranya adalah bahwa kemaksiatan itu adalah merupakan sebab halalnya azab dan datangnya siksa dan musibah seperti yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran dan tidak akan mungkin dipungkiri oleh sejarah, karena sumber tervalid telah menyebutkan, bahkan disebutkan bukan hanya di satu surat tapi di beberapa surat di dalam Al-Quran, bahkan sebagian disebutkan secara panjang lebar tentang kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam dan sebab bagaimana mereka dihancurkan dan bagaimana Allah Ta'ala tidak mempedulikan apapun dan siapapun yang di situ, bahkan anjing-anjing yang menggonggong tak dipedulikan oleh Allah kecuali di balik buminya dan dituruni hujan batu dari langitnya, yang semua itu adalah kiriman dari neraka jahanam, sehingga jadilah tempat tersebut menjadi lembah yang begitu dalam, kemudian jadilah tempat tersebut menjadi
laut yang tidak ada kehidupan, itulah laut mati. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.